pada pemungutan suara di pemilu tahun 2024. Namun sebelumnya, bagi Bapak atau Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu mendapatkan video-video terupdate lainnya. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita ke video lengkapnya berikut ini. Yang pertama adalah tugas KPPS nomor 1 atau Ketua KPPS. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS ke-1 mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara, serta menyiapkan dan menandatangani surat suara. Nah, ini adalah tugas Ketua KPPS atau KPPS ke-1 ya. Selanjutnya adalah tugas KPPS nomor 2, yaitu anggota KPPS yang kedua ya. Yang pertama tugasnya menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir atau model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih atau model A surat pindah memilih KPU, dan KTPL atau surat keterangan perekaman KTPL bagi pemilih terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK sebagai dasar pemilih mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran. Dan atau tugas yang kedua adalah tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Nah, nomor 2 ini mungkin bisa saja KPPS 2 ini membantu Ketua KPPS dalam hal menulis surat suara ya, karena di surat suara itu harus diisi nomor KPPS, nama desa ya, nama kecamatan. Mungkin nanti itu tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS di samping nomor 1 yang ini ya, itu tugas KPPS nomor 2. Next. Kemudian tugas KPPS nomor 3, yang pertama mengumpulkan surat pemberitahuan formulir, model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih atau model A surat pindah memilih KPU setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos. Dan atau tugas yang kedua adalah tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Nah, tugas lain ini sama dengan tugas KPPS nomor 2 ya, karena posisinya mendampingi Ketua KPPS. Mungkin tugas lain yaitu menulis identitas pada surat suara ya. Berikutnya tugas KPPS nomor 4. Yang pertama meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih. Kemudian yang kedua, meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTPL atau suket perekaman KTPL beserta formulir model C pemberitahuan KPU, formulir model A surat pindah memilih KPU. Yang ketiga, memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTPL atau suket perekaman KTPL yang ditunjukkan oleh pemilih. Selanjutnya masih tugas KPPS nomor 4. Yang keempat, apabila pemilih terdaftar dalam DPT, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C pemberitahuan KPU dengan KTPL atau suket perekaman KTPL dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir model A KABKO daftar pemilih. Yang kelima, apabila pemilih terdaftar dalam DPTB, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model A surat pindah memilih KPU dengan KTPL atau suket perekaman KTPL dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTB serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih
dalam salinan DPTB dengan menggunakan formulir A daftar pemilih pindahan. Yang keenam, apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB, memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTPL yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. Ini tugas KPPS nomor 4. Selanjutnya, tugas KPPS nomor 5. Nomor 1 meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir DPT bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A KABKO daftar pemilih. Poin nomor 2, meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir DPTB bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih pindahan dan namanya tercantum dalam formulir model C daftar hadir DPTB. Nomor 3, menuliskan nama lengkap sesuai KTPL dan menandatangani formulir model C daftar hadir DPK. Nomor 4, menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum dalam formulir model C daftar hadir DPTB atau model C daftar hadir DPK ke dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir model A daftar pemilih pindahan. Yang kelima, mempersilahkan pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Tugas KPPS nomor 6, mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. Nah, di sini untuk surat suara presiden dan wakil presiden berwarna abu ya. Kemudian surat suara DPR warna kuning, surat suara DPD warna merah, surat suara DPRD provinsi berwarna biru, kemudian surat suara DPRD kabupaten kota berwarna hijau. Jadi jangan sampai salah memasukkan ya. Ini tugas KPPS nomor 6 untuk memastikan pemilih tidak boleh salah memasukkan. Terakhir, tugas KPPS nomor 7, mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. Nah, itulah tugas KPPS nomor 1 sampai dengan nomor 7 pada saat pemungutan suara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.